Ya, dalam ta'aruf yang harus diperhatikan adalah luruskan niat bahwa ta'aruf itu engkau ingin menikah, bukan ingin coba-coba. Apa bedanya pacaran sama ta'aruf? Kalau pacaran itu apa biasanya dilakukan dalam aktivitas pacaran? Dan pengen nikah nggak? Ya, Jalan berdua itu ya. Ya, biasanya berdua. Dan nggak tahu nikahnya kapan, biasanya ya pada umumnya gitu. Tapi kalau ta'aruf, niatnya dari awal emang nikah. Niatnya dari awal nikah, artinya orang yang sudah siap lahir batin tadi ya. Ta'aruf itu bukan kenal langsung nikah, enggak, ada proses-proses yang harus dijalani. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, saya agak cepat dan singkat dan padat ya teman-teman sekalian. Mengenai ta'aruf ada kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu dalilnya. Jadi kalau mau ngomongin ta'aruf itu ada dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Lita'arufu, supaya saling kenal. Jadi ta'aruf adalah saling mengenal dalam ajaran Islam. Dan sekarang kita akan persempit kepada ta'aruf sebelum pernikahan. Kapan sih ta'aruf itu boleh dilakukan? Ta'aruf boleh dilakukan kalau pasangan laki-laki dan perempuan ini punya kesiapan untuk menikah secara lahir batin. Jangan tiba-tiba anak SMP mau ta'aruf, ta'aruf gimana? Belum siap lahir batin untuk nikah, kecuali siap lahir batin untuk menikah, beda lagi ya. Atau misalnya umur tertentu, aku mau ta'aruf padahal laki-lakinya belum bisa menafkahi, atau istrinya masih kekanak-kanakan, emosional misalnya, nggak siap lahir batin, nggak bisa. Jadi kapan proses ta'aruf bisa dilakukan? Kalau sudah memiliki kesiapan lahir dan batin, kalau untuk laki-laki dia menafkahi, kalau untuk perempuan dia paham tugasnya melayani suami, dan akan mendidik anak-anaknya. Itu berat loh, nggak mudah teman-teman sekalian. Bagaimana cara proses ta'aruf yang betul teman-teman sekalian? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ta'aruf. Yang pertama adalah harus tahu bahwa sebelum terjadi akad nikah, kalian adalah orang lain, orang asing. Si laki-laki itu laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Perempuan ini juga perempuan yang asing. Kita bukan orang yang mahram, bukan punya hubungan mahram. Artinya apa? Ketika kita tahu kita dan dia, saya dan kamu itu tidak ada hubungan mahram, artinya berlaku hukum yang bukan mahram. Yaitu apa? Ya kita pakai jilbab di depan dia, nggak boleh sentuh-sentuhan dan sebagainya. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Ahmad, jangan kalian berdua-duaan karena ketiganya adalah syaitan. Jadi jaga adab-adabnya karena kalian bukan mahram. Jadi jangan sampai ngikutin nih apa yang dilihat di Instagram, couple goals, padahal belum menikah. Kita bilang, ini couple idaman nih. Laki-laki perempuan pacaran peluk-pelukan, cium-ciuman, pergi ke luar negeri berdua misalnya, dan kemudian kita katakan, lucu banget ya. Nah ini salah. Itu sesuatu yang dosa, kenapa kalian bilang couple goals misalnya. Jadi pertama, langkah ta'aruf harus tahu dulu, sadar betul, sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan laki-laki maupun perempuan statusnya adalah orang lain, berlaku hubungan semuanya yang bukan mahram, teman-teman sekalian. Ya, dalam ta'aruf yang harus diperhatikan adalah luruskan niat bahwa ta'aruf itu engkau ingin menikah, bukan ingin coba-coba. Apa bedanya pacaran sama ta'aruf? Kalau pacaran itu apa biasanya dilakukan dalam aktivitas pacaran? Dan pengen nikah nggak? Jalan berdua itu ya. Ya, biasanya berdua. Dan nggak tahu nikahnya kapan, biasanya ya pada umumnya gitu. Tapi kalau ta'aruf, niatnya dari awal emang nikah. Niatnya dari awal nikah, artinya orang yang sudah siap lahir batin tadi ya. Dan kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam ta'aruf harus menggali data pribadi sebanyak-banyaknya. Apa contohnya? Tadi tuh termasuk penyakit. Penyakit itu penting tuh. Teman-teman saling periksa sebelum menuju ke jenjang pernikahan itu penting teman-teman sekalian. Ini gara-gara adik saya dokter, jadi adik saya selalu bilang nanti Ricis kalau nikah pasangannya harus ini dulu ya, periksa kesehatan dulu ya. Ricisnya juga harus periksa kesehatan ya, kan kita nggak tahu gitu. Jadi termasuk kesehatan itu urusan yang sangat penting, termasuk penyakit-penyakit tadi ya, atau termasuk apakah kamu punya tanggungan-tanggungan gitu, misalnya atau kamu punya hutang-hutang, jangan sampai nikah sama saya tiba-tiba nanti saya suruh bayar utang gitu, misalnya ya. Itu perkara-perkara yang sudah sangat detail yang kita bisa dan boleh tanyakan gitu. Kamu tanggung jawabnya kepada siapa aja, misalnya kalau orang tua, ke adik, atau ke siapa, atau mungkin kalau saya boleh tahu misalnya dalam hal finansial, misalnya adakah hal-hal yang harus dilunasi dulu, misalnya itu juga prinsip-prinsip yang penting. Karena itu nanti dalam rumah tangga jadi masalah. Ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang penting. Atau misalnya visi misi dalam pernikahan. Pengennya gimana nih cara ngedidik anaknya nih? Apakah anak kita arahkan kepada Quran?
Nanti kalau yang satunya saya mau anak saya penari balet misalnya, satu pengen hafiz Quran kan beda gitu ya. Jadi intinya data diri dari pasangan harus digali betul-betul. Ini pelajaran untuk para kakak atau para ibu yang mau menikahkan anaknya juga. Jadi harus gali data. Kalau suami saya tuh suka bilang gini, ntar kalau anak kita nikah, saya mau jadi mata-mata, saya mau lihat tuh siapa tuh calonnya gitu. Suka begitu. Jadi cari data diri bisa lewat teman-temannya, lihat pergaulannya siapa. Jangan sampai kisah dengan salah satu jemaah bilang begini, saya nggak tahu teman dia siapa, keluarga dia di mana, saya nggak tahu. Saya nikah aja sama dia karena dia hafiz Quran. Taunya bohong. Hafiz Quran juga enggak, nafkahin juga enggak, dan kalau ada apa-apa saya nggak tahu, ngadunya kemana, teman-temannya di mana saya nggak tahu, kerjanya di mana saya nggak tahu, ini gimana bisa nikah begini. Jadi yang ketiga tadi, gali data pribadi teman-teman sekalian. Biasanya kalau teman-teman belum kenal bisa lewat CV, tapi kalau teman-teman udah saling kenal, ada moderatornya atau ada fasilitatornya, ada penengahnya ya, nah itu bisa saling ketemu untuk saling ngobrol, untuk saling menggali data diri, apa-apa yang perlu kita tahu, tanyain aja, tapi nggak perlu nanya, kamu dulu ngapain aja sama mantan tuh nggak perlu. Itu pertanyaan yang tidak perlu dilakukan. Masa lalu. Kita mau ngapain itu masa lalu. Kita sekarang udah jadi orang yang baik, kita tetap masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi nggak boleh ungkit-ungkit yang dosa-dosa lalu, udah nggak. Allah sudah maafkan dia, ya sudah. Jangan diungkit-ungkit hal-hal yang nggak perlu dan buat kita nggak nyaman. Kadang kan dalam rumah tangga nih, masalahnya apa, diungkitnya kemana-mana. Orang baik kok, ya udah. Dia jadi orang baik, kita jadi orang baik, ya sudah, kita tatap masa depan. Jadi yang ketiga tadi, kita harus gali data pribadi sebanyak-banyaknya. Kita bisa tanya kepada orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, pokoknya harus banyak tanya ya, supaya nggak beli kucing dalam karung, istilahnya. Kemudian ya begitu, setelah itu nanti yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan setelah ta'aruf. Kalau teman-teman yakin, ingat ya, ta'aruf itu nggak boleh melibatkan hati terlalu dalam. Maksudnya nggak boleh cinta banget. Cinta banget itu terjadi karena komunikasi yang intens. Makanya hati-hati dengan komunikasi tadi. Jadi ta'aruf kalau jadi alhamdulillah, enggak juga ya udah nggak apa-apa. Jadi dalam ta'aruf itu nggak ada tuh nangis 7 hari 7 malam karena patah hati, itu nggak ada teman-teman sekalian. Masih ada yang lain yang insya Allah yang Allah memang sudah takdirkan pada saya kok gitu. Jadi biasa aja, nggak usah terlalu cinta-cinta banget gitu. Tapi harus tertarik ya. Oh ini cowok ganteng ya misalnya, itu tertarik boleh. Tapi kalau cinta banget jangan ya, karena nggak patut orang yang belum layak untuk kita cintai sebegitunya gitu. Kalau pacaran kan gak enak kan, ada patah hati kan, nah itu kan gak enak banget. Jadi salah sendiri, ngapain cinta-cinta berlebih-lebihan. Nah jadi tadi yang keempat tadi adalah setelah ta'aruf teman-teman menentukan apakah teman-teman mau lanjut, berarti khitbah, kalau enggak ya sudah selesai. Bisa ta'aruf selamaran, baru teman-teman akan melanjutkan dengan akad nikah. Jadi Islam mengajarkan dengan cara yang sangat baik, tapi jangan lupa istikharah. Istikharah sangat baik. Jadi istikharah itu maksudnya hati kita dalam kondisi netral, ya suka, iya, tapi netral. Jadi jangan hati kita condong. Kalau hati kita condong sama dia nih, udah cinta berat, istikharah ya tetap aja nanti mimpinya, oh saya mimpi, saya nikah sama dia, ya karena kamu udah cinta sama dia. Karena kamu mikirin tiap hari dia. Jadi setan masuk dalam mimpi, mimpiin dia gitu. Tapi kalau hati kita netral, kita dekat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, bukan mendekatkan diri pada dia. Pada dia itu untuk cari data diri aja. Setelah itu istikharah, Allah kasih jawaban. Kalau Allah mudahkan, artinya kita jodoh sama dia. Tapi kalau Allah buat sulit, segala daya upaya nggak bisa bersatu, berarti memang nggak jodoh. Jadi tenang saja teman-teman sekalian. Kalau udah jodoh, mau kita di belahan dunia manapun, Allah temukan. Kalau nggak jodoh, mau kita pacaran 10 tahun, kayak 15 tahun, kayak Allah nggak akan satukan. Jadi kalau bahasa anak-anak muda, jangan jagain jodoh orang. Tuh, anak muda tuh sering ngomong begitu tuh. Jangan buang-buang waktu, jangan pacaran nggak jelas, isi diri dengan baik, kemudian lakukan proses ta'aruf seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Engkau akan prosesnya baik, maka pernikahannya insya Allah akan insya Allah. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi, melaju peduli.